kalangan para santri ada sebuah kisah yang terus berembus dari generasi ke generasi. Cerita itu seperti angin sepoi yang datang dari langit-langit pesantren, berbisik pelan namun menyentuh kalbu. Jika seseorang ingin menjadi alim tanpa harus melalui banyak kitab, maka salah satu jalannya adalah bertemu dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir, sosok hamba Allah yang penuh misteri. Seorang nabi yang dikisahkan dalam Al-Quran sebagai pendamping perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Hingga hari ini, banyak yang meyakini bahwa beliau masih hidup berjalan di muka bumi dan hanya menampakkan diri pada orang-orang pilihan yang bersungguh hati dan bersih niatnya. Namun jalan menuju perjumpaan itu bukan jalan pintas. Ia bukan perkara 1 malam 2 malam. Ia butuh tirakat, butuh sabar, butuh hati yang lurus dan tekad yang tak mudah goyah. Dan entah mengapa selalu saja ada santri yang berani bermimpi besar, meski mereka tahu jalan ini penuh peluh. Seorang santri muda di sebuah pesantren kecil memendam keinginan itu. Dengan polos ia berkata pada temannya, "Tidak apa-apa tirakat berat, asal setelah itu bisa bertemu Nabi Khidir dan jadi orang alim." Ia pun mulai mencari tahu. Laku demi laku ia pelajari. Salah satunya, tirakat di malam hari, menyelam setengah badan di sungai sambil membaca wirid tertentu berulang-ulang. Di balik dinginnya air malam, ia berharap ada cahaya datang dari langit. Namun takdir berkata lain. Belum sempat laku itu dijalankan, ia dipanggil oleh kiainya. "Nak, mulai malam ini kamu bantu saya, jadi abdi dalam." Tanpa pikir panjang, si santri menerima dengan bahagia. Baginya, melayani guru adalah kehormatan. Ia yakin bahwa dari pengabdian itulah ia bisa belajar langsung dari laku dan lisan sang kiai. Bahkan, mungkin ini jalan lain menuju ilmu sejati. Hari-harinya pun sibuk membuka pintu, menyiapkan air wudhu, membersihkan kamar, hingga menemani kiai saat keluar kota. Diam-diam, rencana tirakatnya untuk bertemu Nabi Khidir pun terlupakan. Namun keinginan itu tetap tinggal dalam lubuk hatinya seperti biji yang sabar menunggu hujan. Hingga suatu hari, sang kiai memberinya tugas. "Tolong antarkan barang ini ke seberang sungai. Pastikan sampai tepat waktu. Jangan ditunda." Dengan penuh amanah, santri itu pun berangkat. Namun di tepi sungai, tak disangka, ia bertemu dengan seorang lelaki tua, berjubah putih, memegang tongkat, wajahnya bening seperti embun yang jatuh di pagi hari. Sorot matanya tenang dan seolah membawa kesejukan langit. "Hai anak muda, kemarilah," panggilnya. Santri itu mendekat dengan penuh takzim. "Tahukah kamu siapa aku?" "Saya tidak tahu, Tuan." Lelaki itu tersenyum. "Aku adalah Khidir." Santri itu tersentak. Kedua tangannya bergetar. Ia tunduk, mencium tangan lelaki itu berulang kali sambil menahan air mata. Inilah sosok yang selama ini ia dambakan dalam doa dan mimpi. "Ajak tinggal di sini selama beberapa hari. Letakkan barangmu tidak akan rusak atau hilang. Aku akan mengajarimu ilmu yang kau cari," ucap Nabi Khidir dengan lembut. Santri itu terdiam, dadanya bergetar. "Ilmu apa saja bisa kau minta." Ia menarik napas panjang, matanya berkaca-kaca. "Ampun Tuan, saya tidak bisa tinggal lama. Saya sedang membawa amanah dari kiai. Barang ini harus saya antarkan tepat waktu." "Tenang saja, kau bisa lanjutkan setelah belajar dariku," ucap Nabi Khidir. Namun si santri kembali menunduk. "Maafkan saya, wahai kekasih Allah. Saya tidak bisa berlama-lama. Ini tugas dari guru saya. Amanah ini harus saya selesaikan." Nabi Khidir menatapnya dengan dalam. "Aku jamin barang itu akan tetap sampai sesuai waktu yang ditentukan." Namun santri itu tetap bersikukuh. "Mohon izin, saya tidak ingin mengkhianati kepercayaan guru saya. Ilmu bisa saya cari kapan saja, tapi kepercayaan itu hanya sekali datangnya." Nabi Khidir menghela napas, lalu tersenyum. "Apakah kamu tidak menyesal meninggalkan ilmu dariku demi patuh kepada gurumu?" Santri itu menjawab dengan mantap. "Tidak, wahai yang mulia, karena saya percaya barakah itu datang dari taat. Jika Allah menghendaki, ilmu akan datang dari arah yang tidak saya duga." Wajah Nabi Khidir semakin bersinar. Ia berkata dengan suara yang penuh rahmat, "Karena engkau memilih jalan ketaatan, maka aku akan menemanimu dalam perjalanan ini. Dan sepanjang jalan akan kuajarkan hikmah kepadamu."
Ketahuilah wahai anak muda bahwa taat kepada guru dengan hati yang tulus adalah salah satu pintu ilmu yang paling agung. Aku bangga padamu. Dan mereka pun berjalan bersama dalam hening yang penuh makna. Bukan hanya ilmu yang ia dapat, tapi cahaya hikmah yang tumbuh dari ketulusan dan amanah. Sebab kadang perjumpaan dengan para kekasih bukan datang dari usaha keras, tapi dari hati yang jujur dan tekad yang setia.